Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan berdiskusi terkait dengan keterampilan mengadakan variasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pembelajaran, ada kalanya peserta didik, bahkan guru, mengalami kejenuhan. Faktor yang menjadi sumber kejenuhan cukup banyak, seperti kondisi ruangan yang tidak nyaman, sempit, pengap, gerah, bahkan aroma yang kurang sedap. Faktor lain seperti performance guru yang kurang simpati bagi peserta didik, materi ajar yang kurang menarik, atau bahkan dari kondisi peserta didik yang kurang termotivasi dalam belajar. Maka dari itu, seorang guru perlu memiliki keterampilan mengadakan variasi. Apa itu keterampilan mengadakan variasi? Yaitu proses perubahan dalam pembelajaran yang dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok atau komponen, yaitu variasi dalam mengajar guru, variasi dalam penggunaan media dan alat pembelajaran, dan variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Tujuan dari mengadakan kegiatan variasi ada 6. Yang pertama, agar memenuhi lebih banyak keinginan peserta didik, mengingat pola belajar peserta didik berbeda-beda dan unik. Yang kedua, agar melibatkan guru dan peserta didik berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Tujuan yang ketiga, agar guru menguasai berbagai macam variasi proses pembelajaran yang menarik. Tujuan yang keempat, untuk dapat menanggapi rasa ingin tahu dan ingin menyelidiki peserta didik. Yang kelima, untuk menumbuhkan perhatian belajar peserta didik. Dan yang keenam adalah untuk membentuk sikap positif peserta didik terhadap guru. Prinsip kegiatan mengadakan variasi ada 4. Yang pertama, harus sudah terencana dan diberitahu sebelumnya kepada peserta didik agar proses dapat berjalan lancar. Yang kedua, harus memenuhi kewajaran dan keluasan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, disesuaikan dengan tahap perkembangan psikologi peserta didik. Yang keempat, disesuaikan dengan tujuan, waktu, tempat, media, sarana sekolah yang ada. Nah, apa saja sih komponen-komponen mengadakan variasi? Yang pertama, penjelasan guru menggunakan berbagai metode pembelajaran. Bisa metode belajar searah, metode belajar 2 arah, bahkan metode belajar multi arah. Selanjutnya, menggunakan variasi performa. Bisa variasi verbal, juga variasi nonverbal. Selanjutnya adalah variasi pada intonasi, yaitu variasi suara, kebisuan guru, pemusatan perhatian, kontak pandang, dan juga gerak guru. Selanjutnya, variasi pola interaksi dan kegiatan peserta didik. Pola guru dengan peserta didik, pola guru peserta didik, kemudian guru yaitu umpan balik, kemudian juga komunikasi multi arah, dan pola melingkar. Yang selanjutnya adalah mengajukan variasi umpan balik, yaitu memberi ruang kepada peserta didik untuk bertanya, memberi ruang kepada setiap peserta didik untuk menjawab, dan memberi ruang kepada setiap peserta didik untuk membantah. Komponen selanjutnya adalah intonasi suara guru yang bervariasi.
Yang pertama, volume suara dapat didengar semua peserta didik. Tekanan suara guru, tinggi, rendah, cepat, lambat dapat terkendali. Bahasa komunikatif dengan kata-kata pujian atau penghargaan. Tata bahasa dan makna mudah diterima peserta didik. Yang selanjutnya adalah menggunakan variasi alat bantu. Yang pertama, alat atau media visual. Yang kedua, alat atau media auditif seperti radio, tape recorder, slide suara, dan yang lainnya. Alat atau media raba, misalnya ada model benda tiruan, benda aslinya, atau berbagai alat peraga yang lainnya. Nah, demikianlah keterampilan mengadakan variasi. Selamat berdiskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.